Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah Jum. Namun sebelumnya, karena hari ini adalah perjamuan Tuhan, saya ingatkan untuk kita siapkan lebih dahulu, ada roti dan anggur. Dan demikian juga untuk ibadah Jum sekolah minggu jam 9.15. Yang punya anak dan cucu, mohon untuk diikut sertakan. Ya, terima kasih. Dan sekarang kita akan masuk di dalam ibadah ini dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Kasih Yesus Indah dalam Hidupku. Nanti Ibu Hong Chen untuk berdoa pembukaan buat kita. Haleluya. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh berjumpa kembali hari ini dalam ibadah Zooming pagi ini. Berilah kelancaran atas segala sesuatunya Bapa yang akan kami kerjakan selama ibadah ini. Internet, Wi-Fi di rumah kami masing-masing tanpa ada gangguan. Biarlah kebaikan-Mu selalu melingkupi hidup kami. Jadikanlah pujian-pujian kami dan doa kami semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu pada pagi ini, agar firman-Mu adalah andalan di dalam segala kehidupan kami, terutama di dalam masa pandemik ini Tuhan. Hanya kasih-Mu sajalah yang dapat menuntun langkah hidup kami. Berkati juga Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Engkau yang mengetahui kebutuhan, Engkau yang mengetahui keperluan di dalam setiap anggota jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya di dalam kekurangan. Engkau yang memberikan kekuatan di dalam kelemahannya. Engkau juga Tuhan yang memberikan kesehatan di dalam tubuhnya Tuhan.
Kiranya Tuhan, Engkau akan menjawab di dalam setiap Tuhan, di dalam setiap semua ujian Tuhan Yesus yang mereka hadapi Tuhan. Hanya Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas segala kemurahan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mencampur tangan di dalam segala hal Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu buat doa yang sudah dimohon kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk di dalam sukacita, karena kesukaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita nyanyikan pujian ini, boleh bebas tepuk tangan di rumah masing-masing. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, oh, angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatan. Haleluya, kita berkumpul, amin. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Oh, kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersuka kepadanya, kesukaan Tuhan, sekali lagi kita berkumpul, haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Oh, kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati kesukaan dari Tuhan, kekuatan, amin, kekuatanmu, angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, haleluya. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya, haleluya. Sungguh bahwa kesukaan dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang kita dengar
dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Melani Awandatu, bagaimana Tuhan campur tangan di dalam hidup beliau ketika beliau sedang mengalami sakit. Waktu dan selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat kita beribadah kembali. Kita bersyukur karena segala sesuatu boleh jadi semuanya itu seizin Tuhan. Dan kalau saya ada sampai pada pagi hari ini, saya percaya bahwa karena Tuhan yang selalu ada buat saya, bahkan buat kita semua. Saudara-saudara, kalau 2 minggu lalu saya mengalami positif COVID, saya juga bingung dari mana saya dapatnya. Tapi kan itu hal yang bukan untuk kita pikirkan terlalu jauh. Nah, sampai ya akhirnya ya saya menyadari bahwa kalau hal ini terjadi, karena memang ini sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu apa yang saya alami. Kalau saya bisa melewati ini semua sampai hari ini, saya boleh kembali sehat, negatif dalam waktu yang tidak terlalu lama menurut hitungan. Saya berterima kasih karena memang benar Tuhan itu adalah gembala kita yang luar biasa. Kalau Mazmur 23 katakan, dia ada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, waktu kita ada dalam sakit, dia tetap ada menjaga, melindungi kita, bahkan menyembuhkan kita. Itulah saudara-saudara Tuhan kita. Jadikanlah Tuhan kita itu sebagai gembala yang baik, yang kalaupun kita berseru kepadanya tidak ada pakai waktu, segala waktu dia ada. Mungkin untuk manusia ada jam kerja, ada waktu bicara, tapi untuk dia tidak ada waktunya. Setiap saat kita berseru kepada Tuhan, dia selalu ada. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Kebajikan dan kemurahan selalu menyertai kita sepanjang umur hidup. Benar, saudara-saudara, kita bisa aminkan. Saya menyadari bahwa hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lawan kehendak Tuhan. Sebabnya saya sudah serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu luar biasa buat saya. Kalau memang saya bisa melewati ini semua, karena Tuhan yang selalu ada. Mari saudara, kita jadikan Tuhan itu nomor 1 dalam hidup kita, paling utama. Karena ketika saudara-saudara manusia, mungkin orang-orang di sekitar kita yang kita hubungi tidak bisa ada lagi menolong kita, kepada siapa kita mau berseru kecuali kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang luar biasa. Karena benar-benar saudara-saudara dia menjadi penghiburan dan kekuatan buat saya. Dan bukan buat saya juga, tapi buat saudara semua. Saya percaya Tuhan, saudara juga akan mengalami itu. Dimanapun kita berada, ketika di atas bukit yang tinggi, di lembah yang dalam, dia tetap adalah gembala kita, yang mencukupkan segala keperluan kita. Keperluan kita apa? Banyak, saudara boleh daftarkan. Tapi saudara semuanya itu Tuhan akan penuhi. Karena bersama dia, kita selalu cukup. Karena dia yang mencukupkan Tuhan. Secara jasmani, amat terlebih kerohanian kita. Untuk hari-hari ini, saudara-saudara, di mana kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mengutamakan Tuhan. Kalau saya boleh bilang, saudara, apa yang kita bisa harapkan dari keadaan dunia ini? Kadang, saudara-saudara, kita punya uang, kita perlu obat yang kita mau beli juga tidak ada. Nah, apa gunanya, saudara, itu semua? Apapun, saudara, kalau bukan Tuhan, biarlah saudara-saudara kita menyadari bahwa semuanya itu Tuhan yang mengatur hidup kita. Saya tidak panjangkan kesaksian saya, karena kalau saya mau panjangkan luar biasa. Banyak sekali saudara-saudara, tapi cukup sekian bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa buat saya.
Mari saudara kita tetap jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang utama dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada saudara-saudara. Terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah begitu peduli, perhatian untuk supportnya, untuk doanya. Saya percaya Tuhan akan membalas berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Itulah kesaksian yang kita dengar bagaimana Tuhan campur tangan untuk memulihkan keadaan Ibu Gembala kita, bahwa beliau sungguh oleh anugerah Tuhan dan kasih karunia daripada Dia yang memulihkan dan yang menyembuhkan. Dan itulah menjadi motivasi bagi kita supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita dan kita akan nyanyikan pujian, ku berharap hanya kepada Dialah kita berharap. Haleluya. Berharap hanya padamu Yesus, Engkau selalu menolongku. Tiada kata seindah nama Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan, Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus, ku rasa aman di dalam. Curangkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji. Kita nyanyikan sekali lagi, ku berharap hanya kepada Yesus, hanya padamu Yesus, Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus, Engkau sangat berarti bagi. Tiada kata seindah keselamatan, tiada benteng sekuat dalam Yesus, ku rasa aman di dalam. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar dapat. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Curahkanlah hujan. Amin. Haleluya. Basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar dapat memuji. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku
Tuhan Yesus, agar ku dapat memujimu, agar ku dapat haleluya, oh, agar ku dapat memujimu. Diberkatilah kami ya Tuhan, dan berbahagialah orang yang berharap hanya kepada Yesus. Engkaulah Sang Gembala itu yang menuntun kami, yang memelihara kami dimanapun kami berada. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah Jum kami pada hari ini. Kami sudah memuliakan Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan kesaksian hidup yang dialami oleh hamba-Mu. Bagaimana Tuhan memelihara dan menjaga di lembah kekelaman sekalipun. Tuhan hadir dan Tuhan ikut serta. Terima kasih Tuhan. Itu adalah pengharapan kami yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Biarlah kami percaya pada hari ini curahkanlah hujan berkat-Mu. Berkatilah kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, namun itu termeterai dan itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jawaban, menjadi kesembuhan, dan juga memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu pada hari ini, ketika hamba-Mu berbicara, setiap telinga kami yang mendengar, kami simpan firman itu, ukirkan itu di dalam loh hati kami, supaya kami kuat menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Bapa, suasana ini kami serahkan seutuhnya. Biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi ada di dalam setiap hati kami, terutama di dalam hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Nemo Bahari. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Jemaat AMS yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Di bulan yang baru, Tuhan sudah menyertai kita. Dan tibalah kita kepada tema yang baru yang Ibu Gembala kita sudah berikan. Dan kita akan belajar sama-sama di sepanjang bulan ini tentang tema peperangan rohani, saudaraku. Satu tema yang tentunya menarik dan mungkin tidak terlalu banyak kita memandang kehidupan kita sebagai sebuah peperangan. Tetapi menarik sekali kalau kita renungkan, saudara, bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pengiringan kita kepada Tuhan bukan cuma sebuah perjalanan, saudaraku, pemuritan seperti guru dengan murid. Ya, Yesus sebagai guru kita, kita sebagai muridnya. Dan perjalanan iman kita juga digambarkan seperti sebuah perlombaan, sebuah pertandingan, saudaraku, di mana kita berlomba melawan segala hal yang jahat di dunia ini. Tapi juga kita lihat bahwa Alkitab menggambarkan kepada kita perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan juga adalah sebuah perjalanan pertempuran demi pertempuran. Haleluya. Peperangan yang sedang kita jalani dalam hari-hari ini, dalam sepanjang kehidupan kita mengiring Tuhan. Dan kita akan ambil ayat kunci dari firman Tuhan kita di dalam Efesus pasal yang ke-6. Mari kita akan baca sama-sama di sana. Dan pagi hari ini saya akan mengajak kita mempelajari 3 ayat di situ. Efesus 6 dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu sudah buka Alkitab, mari saya mengajak kita membaca bersama-sama Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat Paulus memberikan sebuah ilustrasi, sebuah metafora, sebuah perumpamaan bagaimana gereja Tuhan ya digambarkan seumpama sebuah tentara, sebuah ya saudara, tentaranya Allah. Next slide kita lihat di situ bahwa gereja digambarkan seperti God's army, an army of God. Jadi pasukan bala tentaranya Allah. Dan kalau kita perhatikan saudaraku, setiap penggambaran atau ilustrasi yang dipakai oleh Paulus ini masing-masing punya penekanannya sendiri-sendiri. Ya, dalam surat Efesus kalau kita lihat latar belakang sedikit dari firman Tuhan, kalau kita pelajari, Efesus dikenal juga sebagai surat gereja, surat yang menjelaskan, menggambarkan apa itu gereja menurut Allah, menurut firman Tuhan. Seperti apakah gereja itu? Saudaraku, tentunya Yesuslah yang mendirikan gereja. Yesuslah yang punya ide tentang apa itu gereja. Dialah yang menjadi pemilik, yang empunya. Dialah yang memilih untuk menyebutkan umatnya, yaitu saudara dan saya, sebagai gereja Tuhan. Nah saudara, di dalam surat Efesus ini Paulus memberikan beberapa perumpamaan, beberapa ilustrasi yang untuk menggambarkan siapa sih kita ini. Tentu yang namanya ilustrasi atau perumpamaan, Yesus sendiri sering pakai perumpamaan, saudara ya. Adalah menggambarkan sesuatu dengan membandingkan dengan sesuatu yang lain ya. Ada beberapa contoh yang dipakai oleh Paulus di sana di dalam menggambarkan apa itu gereja, saudara. Yang pertama kalau kita lihat secara singkat saja bahwa gereja itu digambarkan seperti tubuh Kristus. Bahwa Yesus adalah kepala. Sementara kita semua, setiap orang percaya adalah bagian dari satu tubuh. Bagian dari satu ikatan yang tidak boleh dipisahkan, baik antara satu anggota dengan yang lainnya maupun terlebih lagi dengan sang kepala yang menjadi fokus, yang menjadi sumber, yang menjadi pusat pemerintahan, otoritas dan seterusnya. Jadi setiap pengembaraan ini ada penekanannya masing-masing. Yang kedua, saudara, secepat saja, Paulus menggambarkan gereja adalah bait Allah. Dalam hal ini kita digambarkan seperti batu-batu yang dipakai, disusun sedemikian rupa untuk menjadi tempat kediamannya Allah. Tempat di mana Allah berdiam ketika gereja berkumpul sebagai batu-batu rohani, menjadi bait suci yang kudus, yang rohani, yang di mana Allah berkenan untuk hadir, Allah berkenan untuk menyatakan kuasa, kasih, dan kehidupannya di tengah-tengah manusia. Sudah dikasih Tuhan, tentunya gambaran ini menggambarkan kepada kita bahwa persekutuan kita itu penting. Ibadah kita bersama itu penting. Bahwa kita ini sama-sama batu rohani yang di dalamnya Tuhan ingin hadir, menggambarkan kekudusan, kemuliaan, dan seterusnya. Yang ketiga, bisa cepat saja, juga digambarkan di situ bahwa gereja adalah pengantin Kristus, calon mempelai yang akan menikah dengan Kristus. Tentunya ini menggambarkan sebuah hubungan yang begitu indah, romantis, begitu intim, begitu dekat antara Tuhan dengan kita umatnya. Betapa kerinduan ya sang mempelai adalah cepat ingin menikah, saudara ya. Cepat ingin bersama-sama menjadi satu suami istri. Saudaraku, menggambarkan betapa kerinduan Tuhan untuk bersama dengan kita dan kerinduan kita untuk menjadi mempelai yang pantas dan berkenan kepada Dia. Dan tentunya yang keempat kita pelajari saat ini adalah bahwa gereja juga digambarkan sebagai pasukan atau tentaranya Allah. Paulus menggambarkan bahwa kita saat ini adalah prajurit-prajurit yang harus siap untuk berperang. Bahwa peperangan rohani itu it's something that is real, sesuatu yang nyata Bapak Ibu. Mungkin jarang kita renungkan ini, jarang kita sadari ini, jarang kita pahami siapa kita dalam hubungan dengan Tuhan. Bahwa kita ini adalah tentara-tentaranya Allah, bahwa kita ini sedang di dalam sebuah peperangan yang nyata, peperangan yang real, peperangan yang setiap hari harus kita hadapi, harus kita jalani, harus kita siap untuk lakukan, saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, benar-benar Paulus ya di akhir semua penjelasannya, maka di ayat 10 kita perhatikan, akhirnya hendaklah
kamu kuat di dalam Tuhan. Apa yang kita bisa ambil dari gambaran tentang tentara ini? Tentunya saudara, kalau peperangan itu menggambarkan pentingnya tentara itu seorang yang pertama kuat. Ya, dia orang yang harus kuat hadapi peperangan. Gak mungkin orang sakit, orang lemah dimajukan sebagai prajurit untuk bisa menang dalam pertempuran. Tentunya saudara tidak bisa mengandalkan orang-orang yang lemah. Membutuhkan kekuatan, membutuhkan vitalitas, kegigihan saudaraku dalam menghadapi beban dari peperangan. Dan yang kedua, tentunya kita tahu bahwa seorang prajurit harus pemberani. Percuma orangnya kuat, percuma orangnya sehat, percuma orangnya sanggup mengangkat senjata melawan. Tetapi kalau dia seorang pengecut, seorang penakut, seorang yang belum apa-apa menghadapi tantangan, sudah mundur, sudah menyerah. Yang belum menghadapi musuh, sudah keder duluan, sudah gemetar duluan, sudah mau melarikan diri dari pertempuran, percuma. Jadi saudaraku, selalu kalau kita perhatikan, ya di dalam perjanjian lama contohnya, kita tahu kitab Yosua yang menggambarkan peperangan, saudara dikasih Tuhan, tentunya selalu yang dipanggil, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan nasihatkan kepada umatnya adalah jadilah berani, jadilah kuat, harus kuat, harus berani. Karena apa? Ya karena kita harus berperang. Kita harus dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, kita lihat ayat yang ke-10 di sana, bahwa kita harus kuat bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Paulus berkata bahwa kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, tentunya kita tidak berperang dengan kekuatan jasmani, dengan kekuatan energi otot jasmani tubuh kita, tetapi yang dimaksud dengan peperangan di sini tentunya adalah peperangan yang bersifat rohani, yang senjatanya adalah hal yang rohani, dan kekuatan yang dipakai bukanlah dengan mengandalkan kekuatan otot kita, karena nggak akan bisa kita mengalahkannya, tetapi kita menggunakan kekuatan kuasa yang rohani pula yang diberikan oleh Tuhan. Jadi daripada itu saudara, kita harus menyadari, kita harus mempercayai bahwa kekuatan yang ada pada kita, yang Tuhan sudah beri dalam pribadi Roh Kudus, yang ada dalam diri saudara dan saya semua, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan kuasa musuh. Yang percaya katakan amin, saudara ya. Bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kekuatan musuh tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya sebagai prajurit-prajuritnya. Jadi kita harus percaya akan kekuatan Tuhan dan juga harus memiliki mental yang berani. Banyak orang tidak mau menghadapi pertempuran, pergumulan, peperangan di dalam kehidupannya karena mereka takut, mereka tidak berani hadapi musuh, tidak berani hadapi pergumulan, tantangan dan seterusnya. Saudara, Tuhan tidak mau kita jadi pengecut. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan penakut tidak masuk dalam bagian kerajaan Allah, tidak beroleh kerajaan Allah kalau dia menjadi penakut. Jadi Tuhan tidak suka dengan seorang penakut. Kita harus memiliki mental pemberani, mental yang tidak ciut hati ketika ada tantangan di depan mata kita, mental yang siap hadapi bagaimanapun resiko sebagai orang percaya karena menjadi pengikut Kristus, saudaraku. Karena mau taat sama Tuhan pasti akan ada tantangannya, peperangan itu akan diperhadapkan kepada kita, tapi kita tidak akan mundur. Haleluya. Karena kita tahu Tuhan kita pasti berikan kita kemenangan. Jadi saudara, kita harus siap hadapi perangan. Bilang sama kiri kanan saudara, kalau ada mungkin keluarga saudara yang ada di kiri kanan, katakan siap berperang. Ya, siap berperang. Harus kuat, harus berani. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua kita lihat di situ ayat yang ke-11, saudaraku. Slide berikutnya kita lihat. Ya, ada kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan, ada sebuah kitab peperangan. Menarik sekali saudara. Di dalam Alkitab dikatakan ada kitab peperangan Tuhan. Bahwa Tuhan punya sebuah kitab. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 21, saudara mungkin bisa lihat di layar di situ di depan. Saya cepat saja. Ada di situ dikatakan bahwa itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan. Wow. There's a book of wars of the Lord. Buku kitab tentang peperangan-peperangannya Tuhan. Bahwa Tuhan itu berperang. Tuhan itu sedang berperang, sudah berperang, akan terus berperang selama dunia ini masih ada. Saudaraku, sebelum akhir zaman peperangan itu akan berlangsung. Dan dia ditulis di dalam sebuah kitab yang dikatakan kitab peperangan Tuhan. Kitab yang sangat menarik. Tentunya semua bertanya-tanya, di mana kitab ini? Apa yang dimaksud dengan kitab peperangan Tuhan ini? Saudara tanya sama saya juga jawab, saya tidak tahu. Saudara, kitab yang mana ini? Karena di Alkitab kita tidak ada judulnya kitab peperangan Tuhan. Jadi di mana yang dimaksud oleh Musa ketika dia berkata bahwa di dalam kitab peperangan Tuhan sudah dicatat, sudah ditulis apa yang dia tulis di sana dalam kitab Bilangan, saudaraku. Ya.
penafsir berkata demikian, kita tidak tahu pasti. Intinya tak ada seorang pun yang tahu apa yang dimaksud dengan kita peperangan Tuhan. Yang pasti satu hal yang kita bisa ambil sudah dikasih Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sedang berperang. Tuhan mencatat setiap peperangan yang sedang terjadi. Tuhan ingin umatnya menyadari bahwa Dia Allah yang berperang bersama dengan kita, dan peperangan itu adalah milik Dia, dan Tuhan mau kita ikut berperang bersama dengan Dia. Dan apa yang sedang kita jalani saudara hari ini, apa yang saudara dan saya sedang hadapi hari-hari ini adalah sebuah peperangan yang sedang dicatat terus di dalam kitab peperangannya Tuhan, sampai nanti tentunya kita melihat kemenangan sempurna diraih di akhir zaman nanti, saudara kasih Tuhan. Jadi jangan kecil hati, jangan kita patah semangat, jangan kita takut dalam menghadapi pertempuran peperangan hari-hari yang kita harus jalani, saudaraku. Apapun bentuk tantangannya, apapun bentuk peperangan yang kita alami, saudara, jangan khawatir, jangan kecil hati. Semua dicatat dalam kitab peperangannya Tuhan. Saudara dan saya ada dicatat entah di pasal yang berapa, chapter yang berapa, saudaraku, bab yang keberapa, saudara ya. Cerita tentang saudara dan saya yang berperang hari-hari ini, saudaraku, menghadapi musuh kita. Dan Tuhan ingat setiap pertempuran kita, Tuhan akan memberikan penghargaan yang sepantasnya bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-11, slide berikutnya, bahwa di sana dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi Allah sudah menyediakan senjata, sudah menyiapkan, dalam bahasa Inggris, the armor of God, perlengkapan pakaian perang, saudaraku ya, baju besi, saudaraku ya, seluruh perlengkapan peperangan seperti mungkin digambarkan pada masa itu tentara Romawi yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan armor, saudaraku, dengan baju perlindung, baju zirah, saudaraku ya, dan perisai dan pedang. Dan tentunya di sepanjang bulan ini akan lebih dibahas lebih jauh oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi saya cuma mau hanya mengajak kita melihat pendahuluan di sini. Jadi Tuhan sudah menyediakan, saudaraku, bukan peperangan itu kita harus berusaha sendiri, kita harus cari cara sendiri, tidak. Peperangan ini Tuhan sudah sediakan, Dia jenderal yang baik, Dia raja yang sudah menyediakan semua yang diperlukan untuk kita bertempur dan untuk kita mengalami kemenangan. Tetapi yang perlu kita lakukan di sini adalah kita mengenakan seluruh perlengkapan yang sudah dipersiapkan oleh Allah itu, supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang menjadi ancaman, yang menjadi peperangan kita yang pertama adalah peperangan itu bukan terjadi di medan peperangan, tetapi peperangan yang pertama terjadi adalah di meja strategi, saudaraku. Karena dalam bahasa aslinya saya tulis di situ kata tipu muslihat iblis ini ditulis dengan kata metodeia, metode dengan bahasa zaman sekarang. Tentu saudara mengerti istilah metode yang dipakai oleh iblis untuk menyerang, untuk strategi untuk mengalahkan kita, menggempur kita dan seterusnya. Tentunya peperangan di medan pertempuran sangat bergantung dengan peperangan yang terjadi di meja, saudaraku, strategi ketika jenderal sedang mempersiapkan strategi untuk bertempur seperti apa. Ini yang awal dari mula peperangan itu. Dan Tuhan mau kita menyadari bahwa musuh berperang dengan menggunakan tipu muslihat. Kalau saudara suka belajar sejarah, seperti saya ya, saudara suka baca kitab-kitab peperangan, mungkin ada yang suka baca buku Sun Tzu, saudara ya, bagaimana kitab peperangan. Peperangan pada intinya sebenarnya untuk mengalahkan musuh selalu lebih banyak menggunakan yang namanya tipu muslihat, dan iblis tahu itu, ya, menipu musuh untuk bisa mengalahkan dia, ya saudaraku. Dan iblis memang demikianlah caranya untuk mengalahkan kita. Dia menggunakan banyak tipu, banyak kelicikan, banyak muslihat untuk membuat kita tidak mengerti, buat kita tidak memahami, bahkan mungkin membuat kita tidak sadar bahwa kita sedang berperang. Kalau kita sedang tertipu oleh iblis, kita tidak tahu bahwa kita sedang berperang. Kita menganggap hidup ini hanya begini, ya just the way it is, gitu istilahnya, saudaraku ya. Mungkin di bulan yang lalu kita bahas tentang damai sejahtera, menjadi pembawa damai, dan kita pikir ya segala keadaannya tentang damai, semuanya tenang. Kita lupa, saudaraku, bahwa di dalam Alkitab peperangan itu juga nyata. Sama seperti damai Tuhan janjikan, tetapi di satu sisi kita harus berperang untuk bisa mendapatkan kedamaian itu. Ada musuh yang harus ditaklukkan. Ada musuh yang harus dikalahkan supaya shalom itu bisa kita alami, bisa kita nikmati. Ya, bangsa Kanaan harus ditaklukkan terlebih dahulu sebelum umat Israel bisa hidup dengan shalom di tanah perjanjian. Saudara, Adam dan Hawa harus menaklukkan musuh. Allah sendiri sudah memerintahkan mereka harus
kuasai dan taklukkanlah bumi itu. Baru ada shalom, baru Eden, Firdaus itu bisa terjadi di muka bumi. Jadi saudara, kita harus menyadari, dan kalau kita tidak menyadari berarti kita sudah tertipu oleh iblis. Dan itulah cara dia mengalahkan kita. Tidak menyadari ada peperangan, tidak mau ikut di dalam peperangan, ya saudaraku ya. Atau tidak tahu cara berperang, saudaraku ya. Dan tidak tahu apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kita menghadapi peperangan yang sedang terjadi. Itulah cara-cara Tuhan membuat kita tidak mengalami kemenangan dalam hidup ini. Maka dari itu Tuhan mau kita harus menyadari strategi, metode yang dipakai oleh iblis untuk mengalahkan kita. Nah saudara, kita lihat di situ dalam Efesus pasal yang keempat, kita lihat di sana bahwa kata metode ini juga digunakan di sana. Coba dilihat di slide berikutnya. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa metode iblis itu sebenarnya adalah apa sih metode iblis? Apa sih tipu muslihat iblis? Itu adalah, kalau kita lihat kata yang sama dipakai di dalam Efesus 4 ayat 14, dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, oleh permainan palsu manusia dalam metodenya mereka yang menyesatkan, kelicikan manusia, orang-orang licik, orang-orang lihai, orang-orang yang penuh dengan tipu-tipu, yang menyampaikan berbagai bentuk pemahaman, nilai-nilai, pengertian, ya yang disebut sebagai pengajaran di sini dalam Alkitab. Ini pola pikir, cara pandang, faham, cara melihat, cara menilai segala sesuatu yang berasal dari kelicikan manusia. Jadi tipu daya iblis dengan kelicikan manusia itu 11-12 di sini digambarkan oleh Paulus. Saudara, hari-hari ini dengan kemajuan teknologi setiap hari kita bisa mengakses berbagai pemahaman, berbagai pengajaran, sudut pandang, nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia yang mau dicekokkan ke dalam kehidupan kita, mau dipaksakan ke dalam kehidupan kita supaya kita menerima itu sebagai kebenaran. Tanpa sadar itu sebenarnya semua adalah tipu daya iblis. Saudara, pernah lihat orang tertipu? Atau mungkin saudara pernah mengalami ditipu oleh orang yang lihai, saudaraku ya. Tentunya, wah, sungguh menyedihkan sekali. Sungguh kalau kita mengalami tipu-tipu seperti itu, saudaraku ya, kita benar-benar tidak menyadari bahwa kita sudah keliru, tidak paham, tidak ngeh bahwa kita sedang dalam keadaan tertipu, saudaraku ya kan. Dan demikianlah iblis dengan kelihayannya. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita pikir kita ada dalam kebenaran, kita pikir kita sedang melakukan yang benar, kita pikir pola pikir kita, cara pandang kita benar. Kita pikir apa yang kita anggap benar itu memang benar. Padahal sebenarnya kita sedang ditipu oleh iblis. Nah inilah sebabnya mengapa Tuhan mau kita mengenakan selengkap senjata Allah itu. Supaya kita tidak mudah tertipu. Supaya kita tidak mudah dipermainkan oleh berbagai ajaran-ajaran, nilai-nilai, tata cara berpikir yang ada di luar sana. Haleluya, puji Tuhan. Yang pasti saudaraku, next point kita lihat di sana bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya. Semuanya Tuhan yang berikan, dan senjata yang Tuhan berikan yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini itu bukan hanya berguna saudaraku dalam kita menghadapi pertempuran di medan peperangan keseharian, tetapi juga senjata yang sama juga berguna untuk mengalahkan strateginya iblis. Istilahnya saudara, kita harus mengerti cara iblis berpikir, cara iblis menyerang, cara-cara, metode-metode yang dia pakai. Kita harus tahu menghadapinya, sama seperti kita sedang menghadapi hari demi hari pergumulan keseharian kita. Dan jawabannya sama, senjatanya sama, perlengkapan yang Tuhan berikan sama. Baik peperangan strategis maupun peperangan di lapangan, senjata yang Tuhan pakai tetap berguna, bermanfaat dua-duanya. Puji Tuhan. Jadi saudara, bagaimana cara kita menggunakannya? Kita loncat pasal 6 ayat yang ke-14, mohon maaf saya salah tulis di sini pasalnya, tapi ayat yang ke-14, ayat yang ke-16, ayat yang ke berapa tuh? 18 ya. Ayat yang ke-18, mohon maaf, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi nanti saudara akan, saya yakin hamba Tuhan yang akan berkhotbah selanjutnya akan menjelaskan tentang setiap perlengkapan senjata Allah yang ada di sana. Tetapi semuanya itu bagaimana cara kita memakainya. Dalam ayat 18 dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Ketika saudara dan saya berdoa, ketika kita masuk di dalam doa, demikianlah kita diingatkan untuk pakai semua senjata yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita bisa mengalahkan musuh. Haleluya. Jadi sebabnya saudaraku,
sering-seringlah ikut doa. Jangan pernah absen doa. Jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah anggap enteng hal berdoa bersama. Jangan pernah anggap tidak penting jam-jam berdoa di dalam gereja. Karena itulah saat-saat kita diingatkan kembali tentang segala tipu daya musuh yang selalu menyerang kita. Puji Tuhan. Yang berikutnya saudara kita lihat ayat yang ke-12 di sana, bahwa peperangan yang kita hadapi adalah peperangan yang tidak kasat mata. Bukan peperangan yang kelihatan, mungkin seperti kita lihat berita-berita tentang peperangan di mana hari ini terjadi, saudara. Ya, bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini, bukan dimaksudkan oleh Paulus di sini. Tetapi ayat 12 kita lihat, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tentu yang dimaksud dengan pemerintah ini bukan bicara tentang pemerintah sebuah negara, para pemerintah politik. Bukan, saudaraku ya. Bukan kita melawan penguasa-penguasa secara real, secara manusia, darah dan daging. Bukan, tetapi peperangan yang sedang terjadi adalah peperangan yang terjadi yang tidak terlihat oleh mata, tetapi bukan berarti dia tidak ada. Bukan berarti dia tidak nyata. Dia sungguh peperangan yang sangat nyata, saudara kasih Tuhan. Dan peperangan yang sedang kita hadapi, saya mau sampaikan di sini intinya adalah peperangan yang terjadi di 3 medan pertempuran, yaitu peperangan di dalam pikiran kita, peperangan di dalam doa, dan peperangan di dalam pelayanan, di dalam penginjilan. Saudaraku, disitulah kita berperang hari-hari ini dalam kehidupan kita menghadapi musuh. Mungkin ada yang berpikir kalau peperangan rohani seringkali kita sangkut pautkan dengan yang namanya mengusir setan, saudaraku ya, berperang roh ya, melawan roh jahat dan sebagainya. Ya memang benar di dalam Alkitab kita melihat Tuhan mengusir setan, murid-murid mengusir setan, tapi itu hanya sebagian kecil, saudaraku, proporsinya hanya persentasenya itu kecil dibandingkan peperangan rohani yang lebih sering, yang lebih banyak kita hadapi hari-hari, saudaraku. Tidaklah kita harus berdoa mengusir iblis dari ini, dari situ, dari sana. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi peperangan yang dihadapi yang pertama saya yakin yang paling banyak kita hadapi setiap hari adalah peperangan yang ada di dalam pikiran kita. Bahwa iblis selalu menembakkan panah-panah apinya, iblis selalu menggunakan tipu muslihatnya untuk mengatur, menguasai pola pikir kita, merubah cara pandang kita, menaruh pikiran-pikiran yang keliru, pikiran yang negatif, pikiran yang tidak sesuai kebenaran, saudaraku, pikiran yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan pikiran kebenaran Tuhan. Itulah yang setiap hari kita hadapi waktu ke waktu, saudara. Dan di sanalah peperangan rohani yang harus kita sadari selalu kita hadapi dalam segala situasi. Apapun yang sedang terjadi, iblis saya yakin selalu akan menawarkan sebuah pemikiran, menawarkan sebuah ide, seperti dia berbicara kepada Hawa, seperti dia berbicara kepada semua umat Tuhan yang dicatat di situ, seperti dia berbicara kepada Yesus ketika dia lapar, Yesus lapar saat dia diuji di padang gurun. Iblis selalu menawarkan pikiran-pikiran, ide-ide yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di saat-saat seperti itu betapa pentingnya kita harus belajar menguasai diri kita, belajar kebenaran firman Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan katakan dan menolak setiap pikiran yang bukan daripada Kristus, saudara. Yang kedua, kita lihat di sana bahwa kita berperang di lutut kita, berperang di, saudaraku, di dalam doa kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, begitulah kita menggunakan seluruh selengkap senjata Allah yang diberikan oleh Tuhan, itu semuanya difungsikan, dikenakan, we put on the armor when we pray. Ketika kita berdoa, kita mulai menggunakan senjata kita mulai menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-19 saya mau loncat di situ, Ayat 19, juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi saudara kita lihat bahwa dalam peperangan kita harus kuat dan harus berani. Paulus pun mohon didoakan supaya dia berani menyampaikan kebenaran. Sudah tahu hari-hari ini dengan berbagai cara orang untuk bisa membuli, menyerang, berkomen, ya saudara menyampaikan apapun di dunia media sosial, saudara akan dibully, dikomentari berbagai macam, saudara, sehingga membuat banyak orang tidak berani bicara kebenaran, takut untuk menyampaikan apa yang benar, lebih berani menyampaikan apa yang
tidak akan mengusik atau mengganggu orang lain, saudaraku. Jadi tidak berani menyampaikan kebenaran dengan jujur, saudara. Itu sebuah peperangan yang harus dihadapi apalagi juga sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan. Kita semua harus menyampaikan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Saudara, hari-hari ini akan semakin sulit karena orang akan semakin melawan akan kebenaran seperti itu. Tapi kembali lagi, saudara kasih Tuhan, kita harus berani. Kita tidak boleh menutup mulut kita dalam menyampaikan kebenaran, dan itulah pentingnya doa. Saudara perlu berdoa supaya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, supaya hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman benar-benar menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Walaupun itu mungkin akan menyinggung perasaan, mungkin akan tidak sesuai dengan apa yang ingin didengar oleh manusia, tetapi biarlah setiap kita semua, bukan hanya hamba Tuhan, saudara juga yang perlu bersaksi kepada orang lain. Kita diberikan keberanian untuk mengatakan A, B, B. Ya, tidak, benar, salah. Saudaraku, kita perlu keberanian yang daripada Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir dalam penginjilan pelayanan, Paulus berkata, supaya aku diberikan keberanian untuk melayani. Ya, sudah dikasih Tuhan, tetap melayani Tuhan. Saya tahu ketika kita melayani Tuhan, tantangannya pasti muncul. Iblis pasti menyerang kita. Iblis nggak akan tinggal diam. Akan berusaha membuat saudara berhenti pelayanan, membuat saudara patah semangat, membuat saudara tidak mau setia lagi, tidak mau bertekun di dalam pelayanan, tidak mau punya hati lagi buat pelayanan, tidak mau ambil bagian, tidak mau pusing tentang orang lain, dan sebagainya. Tapi saudara dikasih Tuhan, ingat, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita tetap menjadi pelayan. Kita tetap melayani sesama. Kita tetap punya hati buat orang lain. Kita tetap terpanggil demi menolong orang lain, sudah kasih Tuhan. Walaupun mungkin resikonya berat. Walaupun mungkin tantangannya semakin berat. Tapi itulah yang namanya peperangan, saudaraku. Itulah caranya untuk bagaimana kita meraih kemenangan. Yang terakhir, saudaraku, kita lihat di sini. Sebenarnya peperangan itu bukan saudara dan saya yang harus menjalaninya. Tidak. Hidup kita dalam mengiring Tuhan bukan tentang apa yang kita lakukan. Ya, kekristenan bukan tentang apa yang kita bisa buat untuk Tuhan. Bukan. Saudaraku, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kalau kita benar-benar mengiring Tuhan, kita akan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya bukan karena aku. Bukan oleh kuat gagahku. Bukan oleh karena kebisaanku dan sebagainya. Tapi karena Kristus yang bekerja di dalam aku. Sudah dikasih Tuhan, kita lihat bahwa sebenarnya Yesus sudah mengalahkan setiap pemerintah, penguasa rohani yang berkuasa yang harus kita kalahkan itu. Sebenarnya semua sudah ditaklukkan di kayu salib ketika Yesus tergantung di kayu salib. Kolose 2 ayat 15 dikatakan di sana bahwa Yesus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa. Yang tadi dikatakan oleh di dalam Efesus bahwa kita berperang melawan roh-roh penguasa pemerintah. Di sini kata yang sama, istilah yang sama ini digunakan oleh Paulus di Kolose bahwa Yesus sudah mengalahkan mereka semua. Yesus sudah mengalahkan musuh kita. Musuh kita itu musuh yang sudah kalah. Musuh kita itu musuh yang sudah dilemahkan. Musuh kita itu musuh yang sudah tidak punya kuasa yang lebih besar dari kuasa kita. Tidak. Musuh itu sudah lemah, sudah dihancurkan, sudah dikalahkan. Kenyataannya mereka sudah ditaklukkan oleh Sang Raja, oleh Tuhan kita. Dan dikatakan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Orang pikir Yesus yang menjadi tontonan ketika dia telanjangi, disalibkan di depan umum, saudaraku. Tapi sebenarnya ketika dia lakukan itu dengan ketaatan kepada Bapaknya, justru musuhnya yang dikalahkan. Musuh hawa nafsu, musuh ambisi pribadi, musuh mencari kemuliaan duniawi, musuh yang hanya menganggap hal-hal yang menyenangkan atau yang diinginkan oleh manusia yang paling penting. Semua dikalahkan dengan Yesus, dia Tuhan yang tergantung mati, dihinakan orang di kayu salib, menanggung kutuk yang tidak seorang pun ingin alami, dia dengan rela jalani. Bukan karena dia pantas, tetapi karena dia menunjukkan dia lebih besar dari semua itu. Dia bisa kalahkan semua itu. Tidak membuat dia menjadi orang yang terkutuk, tidak membuat dia menjadi orang yang berdosa, tapi justru keberkatan dan ketidakberdosaannya lah yang mengalahkan semua hal-hal tersebut, saudaraku. Jadi, sudah kasih Tuhan, kita berperang dengan mengaplikasikan, saya tulis di sana, mengaplikasikan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut berperang, saudara. Karena musuh kita dikalahkan oleh Tuhan. Tinggal kita jalani dan kita buktikan kemenangan yang sudah terjadi. Ingat, musuh sudah kalah. Sudah kalah. Sudah dikalahkan di kayu salib. Ketika Tuhan bilang sama bangsa Israel, nyebranglah Sungai Yordan, kalahkan bangsa Kanaan. Lihat, aku sudah menyertai dan sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Percayalah, mereka sudah pasti kamu kalahkan. Tinggal kita yang mau percaya atau tidak, bahwa musuh itu sudah dikalahkan. Mungkin dengan mata kita masih lihat, ya masih kuat, masih ada kota berkubu, masih ada raksasa dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, no,
Aku sudah kalahkan mereka, aku sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hadapi mereka. Artinya apa? Kita tetap harus menghadapi peperangan itu. Kita tetap harus hadapi tantangan, masalah atau apapun yang sedang kita alami. Tetapi dengan satu kepastian, dengan satu pengertian bahwa saya pasti menang. Musuh tidak akan menang atas saya. Musuh tidak akan mengalahkan saya. Situasi saya tidak akan lebih besar dari kekuatan saya. Bersama dengan Tuhan saya akan bisa menanggung semua dan saya akan bisa kalahkan. Sudah kasih Tuhan, inilah yang akan kita rayakan pada saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Itu sebabnya mengapa kita akan selalu mengambil bagian dalam roti dan anggur yang melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk kita mengingatkan kembali diri kita, bahwa saudara dan saya adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan, haleluya. Ketika dia mati di kayu salib, dia mati bukan karena dia kalah, dia mati karena dia menang untuk tanggung dosa kita. Dan ketika dia bangkit, dia buktikan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia, menahan dia, menghentikan dia. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya. Dia tampil sebagai pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu sebabnya kita rayakan juga pada saat hari ini sudah dikasih Tuhan, bahwa saudara dan saya sudah jadi pemenang bersama dengan Tuhan. Mari kita hadapi peperangan kita. Mari kita ingat bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Saya akan mengajak kita mempersiapkan roti dan anggur dan masuk dalam perjamuan, dan mari kita akan nyanyikan sebuah pujian sambil kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Makasih Tuhan buat firman-Mu. Makasih kami percaya di dalam Engkau kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau menerima roti dan anggur. Mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu dan kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Makasih Bapa, haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama dengan saya. Kita nyanyikan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku, benar Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Di malam sebelum Yesus diserahkan, ketika ia makan bersama-sama dengan muridnya, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, mengangkatnya dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka yang bersama dengan dia. Ambillah dan makanlah, sebab roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Menjadi peringatan akan aku. Makanlah sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan oleh tubuhku yang telah menanggung siksa, bilur di kayu salib, maka engkau disembuhkan. Maka engkau mengalami kemenangan, engkau dicukupkan. Mari kita terima dengan iman berkat Tuhan, tubuh Tuhan, dan katakan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Setelah makan, Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada mereka yang bersama dengannya. Ambil dan minumlah. Sebab cawan ini adalah meterai dari darah perjanjian yang baru, yang akan mengikat engkau menjadi satu, menjadi umat dari perjanjian yang baru. Darah pemercikan yang berkuasa menghapuskan segala dosa. Minumlah sebab darahku adalah benar-benar minuman. Jadilah pemenang seperti aku sudah menang atas dunia, menang atas dosa, menang atas setan.
kau pun juga bersama dengan aku akan menjadi pemenang dan menikmati kemuliaan yang disediakan oleh Bapakku. Mari kita minum dengan iman sama-sama. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada saudara yang sakit saat ini, saya mengajak saudara mengangkat tangan dengan iman. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Bahwa siapa yang sakit disembuhkan oleh darah-Mu dan bilur-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap penderitaan kami sudah Kau tanggung di kayu salib. Engkau sakit supaya kami sehat ya Tuhan. Engkau menderita supaya kami lepas dari sengsara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari kuasa sakit penyakit. Dan kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi jemaat IMS yang saya kasih dalam Tuhan. Kiranya saudara semua diberkati hari ini. Dan tetap kuat, tetap jaga kesehatan. Ya, tetap semangat dan sukacita. Dan setialah iring Tuhan. Shalom, Tuhan berkati saudara semua. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Nemo Bahari, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Dan doa kami untuk pelayanan di Bali, kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Terima kasih dan sebentar Bapak Ibu kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Gunadi. Waktu dan selanjutnya saya serahkan. Terima kasih Pak Roy. Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu kembali dalam ibadah melalui online, yaitu jam 8.15 kita ada doa Biston dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan doa Biston maupun ibadah. Selanjutnya untuk sekolah minggu, tadi juga telah disampaikan oleh Pak Roy, setiap minggu jam 9.15 kita ada ibadah melalui online via YouTube, yaitu linknya bisa saudara dapatkan melalui Ibu Henny atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk adik-adik usia kelas 5 sampai kelas 9, itu setiap minggu PDIMS juga mengadakan ibadah melalui Zoom, yaitu setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 6 Agustus juga akan ada ibadah. Untuk informasi bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Dan selanjutnya untuk dewasa muda, kami juga mengundang untuk ikut ibadah melalui Zoom yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Ibadah dilakukan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Nanti tanggal 7 Agustus juga kita akan melakukan ibadah. Untuk informasi bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, untuk jemaat PDIMS dihimbau juga tetap melakukan pokok doa dan puasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk pandemi COVID-19, Sekolah Alkitab Cianjur, dan juga untuk PDIMS. Selanjutnya, untuk tema bulan Agustus, seperti telah disampaikan tadi dan juga diberikan oleh Ibu Gembala adalah peperangan rohani. Kiranya tema untuk bulan ini bisa menjadi rema, kekuatan, dan penghiburan untuk kita semua. Dan terakhir, untuk saudara yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera di layar masing-masing. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gunadi yang sudah menampaikan pengumuman dan kita boleh memperhatikannya dengan baik. Dan kita akan akhiri atau sudahi ibadah Jum kita di pagi hari ini. Biarlah kita boleh bersama-sama mengagungkan nama Tuhan dan memuliakan. Dan kita, kalau boleh, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan, nanti doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Melani Awandato.
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha, haleluya, oh, di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, pada akhir ibadah kami pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh memuji membesarkan nama-Mu. Terlebih kami sudah boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus yang semuanya itu kami tahu memperlengkapi kehidupan rohani kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang perkasa. Karena kami menyadari Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan bahwa hari-hari kami adalah seperti orang perang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, lengkapi kami selalu dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan selengkap senjata Allah yang kami tahu itu semua datang dari firman-Mu, dari perkataan Engkau sendiri Tuhan. Supaya benar-benar kami Tuhan hari lebih hari ini bahkan besok Tuhan kami boleh lebih baik. Kami boleh lebih ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami boleh lebih mengerti Tuhan akan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Yang selalu ya Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami juga menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Menolong orang-orang yang lemah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mempersatukan kami. Sudah ya mengikat kami menjadi satu ya Tuhan Yesus. Menjadi satu hati, satu pikir ya Tuhan Yesus di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dengan berkat-berkat yang melimpah dari Engkau Tuhan. Baik secara jasmani, amat terlebih secara rohani ya Tuhan Yesus. Kami hanya mohon kepadamu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu mengikat kami menjadi satu. Tidak ada yang bisa mencerai-beraikan kami Tuhan Yesus, karena kami terikat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus berkati. Sampai kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Amin.